nantinya bersifat khusus. Dan dari kedua pernyataan tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang nanti sifatnya khusus juga. Untuk contoh, ada dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama, semua logam bila dipanaskan akan memuai. Nah, ini merupakan bentuk dari pernyataan umum. Dari pernyataan umum tadi kita bisa mengambil bentuk pernyataan khususnya, yaitu tembaga adalah logam. Ini merupakan pernyataan khususnya. Dari kedua pernyataan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa tembaga bila dipanaskan akan memuai. Nah, bentuk kesimpulannya tadi adalah kesimpulan yang bersifat khusus. Atau mungkin contoh kedua agar lebih mudah dipahami. Pernyataan pertama menyatakan semua manusia adalah makhluk mortal. Ini merupakan bentuk pernyataan umumnya. Pernyataan kedua menyatakan bahwa putri adalah seorang manusia. Ini merupakan bentuk pernyataan khusus yang ditarik dari pernyataan umum tadi. Dari kedua pernyataan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa putri merupakan makhluk mortal. Kesimpulan ini bersifat khusus. Selanjutnya di sini adab ya, kan tadi bertolak belakang tuh antara induksi dan deduksi. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa perbedaan antara metode berpikir induksi dan deduksi ini adalah pada induksi itu kesimpulannya bersifat umum dan pada deduksi kesimpulannya bersifat khusus. Selanjutnya pada induksi itu pernyataannya bersifat khusus, sedangkan pada deduksi kesimpulannya bersifat umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Silsa dan Yasmin. Tutup aja. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya. Di bawah aja biar ini. Arahkan ya. Yuk. Baik teman-teman, tadi sudah presentasi ya tentang kebenaran. Nah, ya telah sampailah kita pada pada pembicaraan yang paling sakral di muka bumi. Apa? Sakral nggak? Ini sakral nggak? Ya. Ada kerinduan dalam diri manusia sebagai makhluk yang berpikir terhadap kebenaran. Ya, agama menyebutnya sebagai fitrah, ya. Agama menyebutnya sebagai Fitrah. Tapi kita nggak bicara agama di sini. Kita bicara logika. Nah, manusia merindukan akan kebenaran. Tetapi pada saat yang sama, ya, di balik kegelisahannya akan kebenaran, ada gap. Ya. Gapnya adalah kesulitan untuk membuktikan kebenaran secara logis. Ya. Secara logis. Nah, apakah manusia dikutuk, ya, dikutuk untuk mencari kebenaran? Nah, apakah manusia dikutuk untuk mencari kebenaran? Para filsuf mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk mencari kebenaran karena dalam dirinya ada potensi nalar.
yang membedakannya dari binatang. Jadi Aristoteles mendefinisikan manusia itu sebagai salah satu spesies binatang, yaitu hewan. Tetapi yang membedakan manusia sebagai sebuah spesies ya, binatang, yang membedakannya adalah akal ya. Akal. Jadi animal, bahasa lainnya adalah Itu animal tekan tombol power off aja. ratio ya. Animal ratio artinya makhluk binatang yang rasional, makhluk yang berlogika, makhluk yang rasional atau logis. Apa itu kebenaran? Ini sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, baik, dari sebelah sini dulu. Apa itu kebenaran? Sebelah sini, yang kanan dulu, satu orang volunteers dan di sini, di tengah, di middle. Siapa namanya? Ya, berdiri. Apa itu kebenaran? Tadi udah dijelaskan oleh teman juga kan? Presentasi. Coba berdiri. Apa itu kebenaran menurut kamu, menurut presentasi temanmu, atau menurut yang kamu pernah dengar, menurut yang kamu pahami, menurut yang kamu imani? Silakan. Apa itu kebenaran? Baik. Menurut logikamu apa itu kebenaran? Nama saya Nashira. Saya kebenaran itu adalah Namamu Najwa Shihab? Rasyo Azhara. Oh, Menurut saya kebenaran adalah fakta yang benar-benar terjadi. oke, fakta yang benar-benar terjadi. Jadi dalam logika itu definisi itu harus jelas ya. Jadi kita nggak boleh melugak sesuatu cuma masih kabur-kabur. Fakta yang benar-benar terjadi. Kan banyak fakta ya, yang benar-benar terjadi. Misalnya gitu ya, ada yang bertanya lagi seperti itu. Fakta apa yang Anda maksud? Misalnya gitu. Nah, coba ya dari sini. Kebenaran itu apa? Ya, namanya siapa? Nama saya Faika. Berdiri dong. Kalau di kampus itu berbicara itu harus lantang sebagai mahasiswa, harus bisa mewakili pikiran, yang mewakili pikiran orang lain. Apalagi mewakili pikiran bapak kamu ya, nenek kamu yang ada nanti ya, mewakili pikiran kamu. Nama saya Faika Syakira. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang tidak sesuai dengan objek yang ada. Oke, terima kasih. Coba yang ini, namanya siapa? Sendiri, ya. Apa itu kebenaran? Katanya kebenaran tadi itu lawan dari kekeliruan, tidak sesuai dengan. Nah, jadi definisi dalam logika itu jangan menggunakan kata negatif. Nah, ya, menggunakan kata negatif itu nggak bagus dalam logika. Apa itu baik? Tidak buruk. Ya kan? Itu nggak jelas. Bukan kontradiksi. Tidak jelas. Itu hanya sama dengan aja. Kan baik kan sama dengan tidak buruk. Tapi nggak menjelaskan apa-apa dalam logika. Ya. Katakan apa itu kebenaran? Yang pertama, kebenaran menurut saya itu sesuai dengan kenyataan, Oke. sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta. Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Oke, itu aja. Cukup. Oke, sekarang ini yang ini. You, ya, please speak up. What do you think about truth? Is there any truth? Or truth is bullshit? Namanya siapa? Ya, coba apa itu kebenaran? Kebenaran berasal dari benar, kata dasar itu kan benar. Jadi suatu hal yang berdasarkan fakta gitu sudah apa? Memang fakta, berupa fakta jadi sudah jelas gitu. Ya gitu. Jadi benar itu fakta. Oh, kebenaran adalah fakta. Yang penting kita hari ini ada kameramen, ya, tolong diliput semua ya. Baik. Saya meliput deh sekarang. Nanti kamu masuk TV film ya. Kamu sama saya. Jadi, oke. Jadi kita ada komunikasi harus belajar berdrama ya, belajar jadi artis, jadi aktor ya. Jadi harus rajin bikin film ya. Nah, teman-teman. Jadi tadi kebenaran sudah dengan fakta, ya. Nah sekarang tapi tadi yang presentasi dari kelompok mana? Yang presentasi dari Kelompok 3. Ya Dika, coba jelaskan tadi apa yang kamu presentasikan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Coba berdiri. Dika.
Tiga. Kok kamu bengong? Ya, siapa yang Bagus. Ya, silakan bagus atau siapa? Ya, silakan ada 2 orang lah. Mungkin dari kelompok yang presentasi. Mungkin yang itu. Ada lagi. Yang pengertian kebenaran, Pak. Ya, apa itu kebenaran yang kamu tadi presentasikan? Kebenaran itu kan seperti kayak tadi lalu saya. Jadi kebenaran yang kamu lihat selama ini ada di buku ya. Kamu nggak pahami kebenaran itu. Siapa apa itu kebenaran? Kebenaran itu berarti kan keadaan yang asli, nyata, cocok, terbukti gitu, Pak. Itu kayak tapi kebenaran itu nggak selalu berarti Kamu nih menyanyikan lagu dewa kayaknya. Kebenaran tidak selalu berarti benar. Jadi kebenaran itu apa? Jangan mendefinisikan kebenaran dengan lagu dewa. Nanti orang makin terhibur jadinya. Coba nggak jelas. Nanti kalau kamu presentasi saja. Bayangin kamu yang presentasikan, kamu sendiri melupakan apa yang kamu presentasikan. Jadi betapa runyamnya logikamu. Nah, coba yang ini, yang perempuan. Tadi yang presentasi. Apa itu logika? Apa itu kebenaran? Nggak ada banyak waktu. Siapa? Yang presentasi tadi siapa? Yang satu orang. Kebenaran ini ya, kamu ya. Namanya siapa sendiri? Apa itu kebenaran? Kebenaran itu merupakan suatu kondisi yang dimana sesuai dengan fakta, realita atau kenyataan yang ada, dimana kebenaran itu merupakan suatu hal yang emang udah jelas benarnya dan nggak bisa dibantah lagi karena sudah ada fakta yang mendukung mengenai kebenaran tersebut. Iya, penjelasannya panjang banget ya, seolah-olah kebenaran itu meragukan ya. Oke, jadi ini teman-teman ya. Nah, dalam logika kita mengenal 2 kebenaran ya, yang paling banyak digunakan dalam berlogika. Yang satu korespondensi. Bisa saya bagus banget ya. Bisa saya bagus. Yang kedua korespondensi. Yang kedua adalah koherensi. Oke, coba ya. Yang pertama korespondensi. Nah, kebenaran pertama adalah korespondensi. Artinya realitas objektif eksternal kita singkat sebagai REO. Realitas eksternal objektif, realitas di luar sana yang objektif, yang nyata sebagai sebuah objek yang bisa dipersepsi, dinalar, dipahami, itu realitas objektif yang ada di luar sana. Ya. Apapun, Tuhan, hantu, penghapus, dinding, angin, api, galaksi, bintang, itu realitas semua yang ada di luar sana, yang objektif adanya. Ya. Itu realitas eksternal itu disebut reo. Itu sama dengan realitas internal objektif. Realitas internal objektif adalah semua yang ada dalam pikiran kita, ide-ide, konsep, pengetahuan, ya, apapun. Dan konsep dalam pikiran manusia itu nggak terbatas. Dan masih banyak yang belum ditemukan, ya. Yang belum ditemukan itu misalnya yang mengikuti kata anjay, pomo, bercanda, ya. Itu semua kata-kata yang belum ditemukan. Banyak banget kata-kata yang belum ditemukan di luar sana. Apakah Tuhan ada? Nggak ada, bercanda. Oke, nah, apa itu kebenaran? Nah, kalau realitas eksternal objektif di sana itu sama dengan realitas internal objektif, itu artinya benar, ya. Apa yang ada di luar sana, realitas objek apapun, material maupun imaterial, itu sama dengan apa yang ada dalam pikiran kamu, itu benar. Ya, contoh. Nah, contoh. Ini apa? Spidol ini adalah sebuah realitas yang objektif eksternal. Artinya apa? Dia objektif karena bisa dilihat, bisa dipersepsi, bisa dipahami. Ya.
Berarti dia objek yang nyata ya kan? Ini spidol kan? Oke, spidol. Spidol ini sama ya dengan dalam pikiranmu. Ya, sama dengan dalam pikiranmu bahwa ini adalah spidol. Terrefleksikan dalam pikiranmu dan menjadi sebuah konsep yaitu spidol. Dan sama berarti ini benar. Itu benar dalam logika. Jadi hanya sekedar menyamakan konsep mental dengan realitas objektif di luar sana. Kalau sama benar, kalau nggak sama ya nggak benar. Sesederhana itu kebenaran. Nah sekarang ini apa? Penghapus. Apakah ini penghapus? Kenapa ini penghapus? Karena konsep yang kamu paham tentang penghapus atau menghapus sama dengan kenyataan yang kamu lihat. Nah sekarang, apakah ini penghapus? Tidak. Apakah benar ini penghapus? Tidak. Ya. Ribuan orang, jutaan orang, ya, triliunan orang bilang ini penghapus. Ini tidak benar. Kenapa ini tidak benar? Iya. Logika itu sederhana itu. Jadi manusia itu berlogika seperti itu. Ya. Jadi, apakah ini penghapus? Tidak. Apakah ini spidol? Tidak. Nah, dalam logika pertanyaannya sederhana tentang sebuah pernyataan benar atau salah. Jadi ilmu logika itu artinya ilmu yang mengantarkan pada kebenaran berpikir, berlogika dalam menjudge sesuatu. Ya. Jadi apakah ini spidol? Apakah ini benar spidol? Apakah ini benar penghapus? Salah, tidak benar. Ya. Jadi sederhana, itu kebenaran pertama. Biasanya ilmu logika itu dasarnya kebenaran menurut ilmu logika. Nah, yang kedua teori koherensi. Koherensi ini teori konsistensi atau teori apa? Teori konsistensi itu artinya teori yang antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi, tidak saling menegasi, ya selaras dalam sederhana. Ya, biasanya ini digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya silogisme, deduksi atau induksi. Nah, kalau tadi ini hanya berkaitan dengan mengenali konsep. Nah, kalau koherensi udah bagaimana ketika konsep-konsep itu bergabung, ya, dan kemudian menjadi sebuah premis atau pernyataan-pernyataan yang bisa dinilai kebenarannya. Apakah dia konsisten sebagai sebuah pernyataan? Nah, misalnya dalam logika dikenal dua pernyataan, dua pernyataan penalaran. Pertama, deduksi, ya. Yang kedua, induksi. Ya, ini penalaran logika, penalaran dalam logika. Ya. Atau bagaimana menyimpulkan sesuatu. Jadi bernalar itu artinya mengambil kesimpulan. Itu arti bernalar. Bernalar itu artinya menyimpulkan benar atau salah, baik atau buruk. Nah, tapi biasanya logika awalnya itu baik dan benar salah dulu. Ya. Ada tidak ada dulu itu kalau logika. Ya. Ada tidak ada dulu, baru bisa kita nilai benar apa salah. Nah, misalnya deduksi. Deduksi di hukumnya adalah dari umum ke khusus. Nah, biasanya deduksi ini terdiri dari 3. 1. Premis, ya, premis mayor. Premis mayor ini contohnya, ya, contohnya semua manusia mati, ya kan? Nah, ini premis mayornya. Jadi, semua manusia mati artinya apa? Ini pun juga ini diturunkan dari hukum objektif, hukum korespondensi. Ngerti gak? Jadi kamu sebagai manusia mengamati bahwa dalam hidup ini semua manusia mati. Ya, yang tidak mati bukan manusia, robot pasti. Ya kan? Apakah itu benar? Ya benar, karena itu sesuai dengan realitas objektif di luar sana dan realitas internal objektif dalam pikiran kamu yang kamu pahami. Jadi tapi ini adalah pernyataan yang dibuat sebagai sebuah deduksi. Kita mencoba untuk merangkai sebuah pernyataan. Nah, jadi semua manusia mati.
Nah ini artinya premis mayor. Jadi deduksi. Jadi dari umum, dari yang universal, dari yang mayor ke yang khusus, apa ke partikular, ke spesifik. Nah, semua manusia mati. Itu premis mayornya. Yang kedua premis minor. Premis minor. Jadi siapa namanya? Francisca. Francisca adalah Manusia. Ya, Francisca adalah manusia. Francisca adalah manusia. Masa Francisca adalah ular? Masa Francisca adalah kuda? Apakah Francisca kuda? Ya. Jadi kembali ke teori korespondensi lagi. Apakah Francisca benar manusia? Teori korespondensi. Sederhana banget, kalau dia manusia kan manusia. Kalau dia kuda pasti dia berpikir. Karena dia manusia dia berpikir. Ya. Ngerti ya? Nah, jadi semua manusia mati. Sekarang partikulernya, partikuler yang minor. Francisca adalah manusia. Kita bikin kesimpulan. Apa kesimpulan yang natijahnya? Apa kesimpulan dari dua pernyataan ini dalam logika? Ya, satu semua, kemudian satu partikuler satu orang yang mewakili manusia. Apa kesimpulannya? Semua manusia mati. Francisca adalah manusia. Jadi Francisca meninggal. pasti mati, ya pasti akan mati. Ya. Itu baru kesimpulan yang benar. Kenapa? Dia mewakili pernyataan yang universal, ya. Kemudian dia mewakili pernyataan yang minor. Jadi di sini nantinya Francisca ketemu dengan ini predikat daripada premis mayor. Jadi di sini ada subjek predikat, ini juga sama subjek predikat. Nanti ketemunya di subjeknya minor ketemu sama predikatnya mayor. Itu hukum logika. Ya. Baru 5 menit udah secara logika udah ngantuk nih. Nah, udah ngantuk. Coba contohkan deduksi. Nah, apa itu deduksi dalam logika? Mengapa kita perlu berdeduksi? Apa itu deduksi? Ayo. Nah, apa? Nggak tahu. Jadi contohnya semua manusia mati. Nah, Francisca adalah Manusia. Manusia. jangan langsung Francisca lah mati. Soalnya belum jelas Francisca ini manusia apa kambing. Kan harus dibaca manusia atau robot. Nggak jelas. Harus berjelas dulu minornya. Supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi Francisca adalah Manusia. Francisca pasti. Nah, itu. Jadi ya, cepat ya, biar nanti kamu nggak kehilangan momen. Ya, saya menjelaskannya seperti Nabi yang menjelaskan kebenaran. Jadi Nabi itu kan nggak cuma satu ya Pak, Nabi itu banyak. Cuma saja saya bukan Nabi. Oke. Nah, kira-kira gini ya. Jadi yang disebut dengan koherensi adalah dia konsisten. Jadi konsisten di sini semua antara pernyataan mayor, minor sampai kesimpulan. Coba kalau saya bilang begini, semua manusia pasti mati. Ya. Francisca adalah robot, Francisca adalah binatang, Francisca adalah tumbuhan, Francisca adalah benda mati. Jadi Francisca pasti mati. Gimana nyambungnya? Yang kedua, semua manusia pasti mati. Ya. Batu adalah manusia. Batu adalah manusia. Jadi batu pasti mati. Konsisten nggak? Nah itu. Jadi konsisten itu artinya menjaga agar satu realitas yang korespondensi, yang objektif, itu nggak bertentangan dengan realitas objektif yang lain. Itu. Yang kedua, juga menjaga jangan sampai antara pernyataan mayor dan minor itu bertentangan. Ya. Karena kita perlu untuk mengambil kesimpulan. Nah, jadi gitu, kesimpulan yang baik itu pasti berasal dari pernyataan yang benar. Nah, itu menurut deduksi. Jadi koherensi itu kayak gitu. Jadi buku-buku ini harus disusun dengan deduksi dan induksi yang benar. Deduksinya adalah
memastikan sesuatu itu secara spesifik benar. Induksinya adalah memastikan semua argumen-argumen yang diambil dalam buku ini benar juga. Nah, tapi kita mau bilang bahwa dalam koherensinya antara bab 1 dengan bab 2 itu nggak boleh bertentangan. Jadi ilmu pengetahuan disusun dengan dijelaskan dengan teori koherensi, konsisten nggak antara satu dengan yang lain. Itu dalam realitas sosial, belum lagi dalam realitas sains lebih berat lagi. Sains itu kalau satu cacat pasti langsung semua cacat ya, kayak gitu. Kalau kamu pernah lihat teori apa domino itu, satu kartu yang jatuh semua pasti jatuh. Ya begitu teori sains, satu yang rusak realitasnya pasti realitas yang lain pasti juga terdampak. Nah, oke. Itu teori deduksi. Nah, sekarang teori induksi. Induksi itu artinya tadi dijelaskan teman-temanmu dari khusus ke umum. Besi A meleleh ketika dipanaskan, oke? Besi B meleleh ketika dipanaskan, atau logam si B meleleh ketika dipanaskan. Apalagi logam C meleleh ketika dipanaskan. Nah, artinya apa? Secara induksi, secara objektif, semua logam meleleh. Itu ya, itu induksinya. Semua logam meleleh karena kita mengatakan logamnya. Jadi nggak bisa kita mengambil kesimpulan semua kambing meleleh karena kita membahas tentang logam. Itu sederhana. Contoh, semua mahasiswa ruang komunikasi pintar, itu kesimpulan yang sifatnya induksi. Tapi dari mana kita ambil kesimpulan itu? Siapa namanya? Francisca pintar. Siapa namanya? Mira pintar. Reva pintar. Sikra pintar. Dan mereka semua anak komunikasi. Jadi kesimpulannya adalah semua mahasiswa komunikasi pintar. Ya, masa saya mengambil kesimpulan begini? Reva pintar, Sikra pintar, Francisca pintar. Siapa? Mira pintar. Semua mahasiswa komunikasi. Ya. Mira mahasiswa komunikasi. Semua mahasiswa komunikasi goblok. Iya kan? Itu enggak konsisten kan? Kenapa? Karena secara spesifik, secara partikuler, contoh-contohnya itu mengatakan pintar. Nah, itu disebut dengan koherensi. Nah, logika itu seperti itu sederhana. Nah, sekarang nih, sebelum sampai ke sini, ke korespondensi dan koherensi, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana manusia sampai kepada ilmu pengetahuan. Ya. Bagaimana manusia mengenali konsep. Jadi, dalam mengenali konsep, langkah pertama adalah memastikan sesuatu apapun, baik yang materi dan imateri itu ada dulu. Itu disebut dengan ontologi, adanya dulu. Kalau dia nggak ada, ya nggak bisa kita membahas sesuatu itu. Dia nggak ada. Nah, misalnya sesuatu sederhana, apakah spidol ini ada? Nah, kalau dia ada, baru kita bisa bicara bagaimana memahami spidol ini. Ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana panjangnya, ya. Apa gunanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau spidolnya nggak ada, apa yang kita mau bahas? Bagaimana memahami spidol itu, bagaimana panjangnya, bagaimana nilai apa yang kita dapatkan dari memiliki spidol, apa gunanya spidol? Nggak ada gunanya kan? Karena dia nggak ada. Ngerti? Jadi langkah pertama dalam memahami realitas adalah memastikan dulu itu sesuatu ada atau tidak. Ada. Dalam bertiga begitu, dalam filsafat begitu. Ya. Ada nggak? Kalau ada baru kita bisa membicarakan. Nah, dalam memahami realitas yang sudah ada ini, nah realitas ini sudah nggak bisa ditolak. Ya. Artinya ribuan jutaan orang mengatakan realitas itu tidak ada, itu nggak mungkin mengurangi kebenaran realitas itu bahwa dia ada. Ya, ngerti kan? Nah, misalnya kalian jutaan 5-9 miliar manusia mengatakan ini bukan spidol atau spidol ini tidak ada, ya itu nggak ada gunanya, nggak ada nilainya sama sekali. Melawan satu kebenaran bahwa spidol ini ada. Nah, kira gitu. Nah, jadi ketika realitas tidak ada,
Nah, manusia berpikir bagaimana memahami realitas itu. Nah, kira-kira gitu ya. Bagaimana memahami alam semesta ini. Dan kemudian kedua, bagaimana memahami manusia dengan berbagai macam ide-ide. Jadi ada dua yang memahami alam semesta ini. Kemudian manusia sendiri, ya, yang penuh dengan misteri. Nah, pertama, datanglah Plato. Ya. Plato ini dikenal sebagai kaum idealis. Dia murid dari Socrates. Socrates ini adalah orang yang sangat bijaksana di zaman Yunani kuno. Ya, kalau kita belajar prinsip-prinsip filsafat Perennial namanya. Sebenarnya Socrates ini adalah nabi ya, yang membawa kebenaran di zamannya. Ya, dia ada jauh banget sebelum iranya Yesus Christ, iranya Nabi Isa maupun iranya Nabi Muhammad. Itu sekitar 500 tahun sebelum Nabi Muhammad, sebelum Yesus Christ itu udah ada Socrates. Socrates dulu, kemudian nanti pindah ke era Romawi Yunani, Romawi. Nanti kekristenan datang di situ sebagai agama Ibrani. Yahudi dan Kristen masuk di era itu, di era Romawi. Era Nabi Musa ya, atau era Nabi Musa. Saya rasa lebih duluan eranya ini, eranya Socrates. Nanti kita lihat lebih detail. Tapi kalau eranya Nabi Isa atau Yesus Christ itu dalam agama Kristen, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu eranya itu setelah 500 tahun setelah eranya Socrates dalam Plato. Nah, Plato bilang begini, bagaimana memahami realitas? Realitas menurut Plato itu ya, ini yang melahirkan bangsa pertama. Jadi bagaimana memahami realitas alam semesta dan manusia yang punya kemampuan untuk memahami sesuatu. Ya, bagaimana memahami realitas? Nah, masa pertama adalah masa idealisme Plato. Ya. Nanti saya akan bawa lagi ke sini ya. Ini simpan dulu. Nah, yang jelas kamu paham bahwa kebenaran itu ada dua. Kita bagi korespondensi dan koherensi. Korespondensi pada objek realitas yang ada. Korespondensi, koherensi pada bagaimana menyusun pernyataan-pernyataan yang konsisten. Nah, sekarang kita masuk tadi ke yang kedua. Bagaimana memahami realitas? Realitas itu dipahami dengan cara pertama, kalau menurut Plato adalah idealisme, yaitu dengan ide manusia. Ya. Kata Plato, manusia yang sejati ini, yang punya kemampuan untuk mencari kebenaran, seperti Socrates, itu pernah di alam archetype namanya, ya. Archetype, ya. Archetype ini juga nanti digunakan oleh Carl Gustav Jung dalam membahas psikologi ya, manusia. Jadi manusia itu pernah ada di alam archetype, alam di mana dia sempurna memahami semua realitas, konsep-konsep apapun. Kira-kira gitu ya. Jadi manusia itu pernah sempurna di alam archetype, di alam ide, di mana dia memahami segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia dalam ide. Sudah sempurna dia sebagai realitas yang berpikir, manusia yang berpikir. Jadi ide itu sudah sempurna. Nah, tapi karena manusia terlempar di alam materi, konsep-konsep itu hilang semua. Dan karena dia harus bergerak dalam ruang dan waktu, ya, dalam ruang dan waktu dia harus apa? Mengingat kembali ide-ide itu, konsep-konsep itu. Jadi dia mengingat kembali konsep-konsep itu disebut sebagai apa? Recollection atau rememorating atau remembering. Recollection, mengingat kembali. Jadi manusia itu tugasnya memahami realitas adalah sekedar mengingat kembali semua realitas yang pernah dipahami di alam archetype. Jadi manusia terlempar di alam materi dalam ruang dan waktu 3 dimensi. Nah, ada ruang dan waktu, ada panjang, lebar, ya, tinggi. Nah, dia mesti memahami realitas dengan mengingat kembali apa yang pernah dipahami di alam archetype. Jadi itu pertama. Bagaimana memahami realitas? Kata Plato dengan recollection. Ya. Dalam bahasa filsafat recollection atau recollect, mengingat kembali. Apa ini ya? Ini penghapus. Oh, penghapus ini ya. Oh, dulu di alam ide saya udah tahu nih penghapus. Nah, sekarang baru ketemu. Nah, oh ini namanya siapa? Francisco dalam ini udah ketahuan dia jenis manusia namanya
namanya Francisca, udah ketahuan gitu. Jadi saya mengingat kembali aja. Oh Tuhan. Nah, dia adalah sesuatu yang tak terbatas, tak terlihat, ya, disembah oleh manusia. Mengingat kembali, cuma sekedar mengingat kembali. Oh ternyata ada Tuhannya. Oh ada hantu, ya. Sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, jadi manusia itu cuma mengingat kembali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teori kedua adalah masa kedua bagaimana memahami realitas adalah masa apa? Rasionalis. Jadi kalau realitas itu sudah ada, bagaimana memahami? Yaitu dengan rasio. Nah, rasio. Jadi dengan akal pikiran kita, ya. Jadi rasionalisme. Untuk menjadi rasional itu sulit. Kenapa? Karena gini. Waktu zamannya Prasokrates, ya, ada kaum sofis yang nggak percaya sama kebenaran. Kaum sofis namanya ada Protagoras, ya. Nah, itu nggak percaya sama kebenaran. Katanya kalau ada kebenaran, ada realitas, itu sulit dipahami. Kalau bisa dipahami, sulit untuk disampaikan. Nah, itu hampir sama dengan orang-orang yang tidak bisa melogikakan ketuhanannya misalnya, atau melogikakan pengetahuannya. Ya. Jadi saya punya pengetahuan, tapi itu sulit saya pahami. Kalau mau saya bisa pahami, sulit saya sampaikan kepada kalian. Nah itu contoh orang yang gagal melogikakan sesuatu. Nah, jadi zamannya kaum sofis itu juga udah mulai meragukan kebenaran. Nah, pada saat zamannya Sokrates dan Plato yang kuno, ini filsafat yang sangat penting. Kalau kalian belajar filsafat, Yunani kuno itu momen yang sangat penting dipahami karena kenapa mereka mengajarkan menggunakan nalar untuk pertama kali, terutama Sokrates dan terakhir Aristoteles. Jadi ilmu logika yang kita pelajari ini adalah ilmu logika Aristoteles. Ya, seluruh dunia mempelajari ini. Jadi ilmu logika itu dimanapun sama, di Indonesia, di Eropa, di Jepang, di Afrika, ya, sama. Ini yang dipelajari ilmunya Aristoteles, yaitu bagaimana menggunakan logika secara sederhana. Karena logika itu adalah matematika di saat masih kecil. Nah, kalau udah dewasa namanya matematika, logika seperti itu. Artinya apa? Ilmu untuk melihat, mengkalkulasi realitas secara presisi. Nah, jadi zamannya Sokrates, Aristoteles itu diajarkan untuk menggunakan pikiran. Nah, kemudian datang agama. Agama itu yang datang waktu itu, terutama di Romawi, datang ke Kristenan. Tentu saja dia membawa moralitas, juga kebenaran yang dibawa, yaitu kebenaran dari Tuhan. Nah, jadi gitu, membawa kebenaran dari Tuhan. Nah, sehingga cara berpikir itu kemudian ada, yaitu cara berpikir yang simpel. Dari mana kebenaran? Yang dari Tuhan. Jadi manusia akhirnya tidak terlatih lagi menggunakan nalarnya, cukup dengan menerima dan meyakini ajaran yang datang, yaitu ajaran Yahudi maupun Kekristenan. Tak lama setelah Kekristenan juga Islam datang. Ya, kira-kira kan nggak jauh tuh setelah Kekristenan datang lagi Islam. Nah, juga sama ajarannya. Karena ini disebut sebagai agama Ibrahim atau agama yang diturunkan dari satu akar, yaitu Nabi Ibrahim. Yahudi, Islam, dan Kristen sama akarnya, akarnya tentang ketuhanan semua sama tuh akarnya. Cuma cara pandangnya nanti beda. Ya. Tapi mereka percaya sama Tuhan. Nah, cuma cara berpikir ini kemudian diterima oleh Kekristenan dan juga oleh Islam. Dalam Kekristenan, dalam Kekristenan mereka juga punya kerajaan-kerajaan yang sangat kuat. Di Spanyol itu kuat kerajaannya, di Eropa kuat kerajaannya. Di Romawi terutama, Romawi itu kan juga negara yang kuat banget. Nah, kira-kira gitu. Puncak dari Kekristenan itu Romawi Ortodoks, ya. Romawi Timur yang ditaklukkan oleh Turki di abad ke-15. Tapi sampai sekarang masih ada Romawi Ortodoks di mana? Kristen Ortodoks di Rusia, di kawasan Eropa Timur. Kalau yang Kristen Katolik ya ada di Italia. Jadi dulu ada dua Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat itu adalah Italia, Katolik. Kalau Romawi Timur itu Ortodoks. Itu yang kemudian
terjadi perang penaklukan di situ. Nah, tapi zaman pertengahan itu agama sangat kuat, cara berpikir agama sangat dominan. Saking kuatnya orang disuruh untuk berperang, namanya perang salib. Ya. Kenapa ada perang salib? Karena semua orang percaya sama Tuhan. Islam percaya sama Tuhan, Kristen juga sama percaya Tuhan. Semua pengen pengikutnya banyak, pengen berkuasa. Ya udah perang salib. Dan itu perangnya lama. Ya. Sama-sama kuat, Islam juga kuat. Ya. Kristen juga kuat. Nah, pencapaian terakhir Islam itu adalah menaklukkan Romawi Timur. Itu kan Turki sekarang itu kan bekas Romawi Ortodoks, Kristen Ortodoks. Ya. Nah, kemudian pencapaian terakhir dari kekristenan adalah berhasil mengusir kembali Islam yang menaklukkan Cordoba, Spanyol. Nah, kira-kira gitu ya, diusir kembali tuh. Dia menaklukkan Spanyol, tapi kemudian pada abad ke-16 diusir lagi oleh kerajaan-kerajaan Kristen, kerajaan-kerajaan Spanyol, Kristen Spanyol. Nah, kira-kira gitu ya. Setelah itu baru masuk era modern. Yang saya ingin katakan bahwa cara berpikir agama pernah dominan di zamannya dan kemudian menutup penalaran lagi. Padahal kalau kita baca kitab suci, kita baca agama Ibrani, Yahudi, Kristen dan Islam, salah satu ajarannya itu adalah ajaran berpikir. Sama tuh, Islam, Kristen, Yahudi itu sama. Ajarannya pasti ajaran yang, kalau Yahudi kan ajarannya tentang hukum, Ten Commandment. Itu kan disuruh berpikir, jangan membunuh, jangan membenci tetanggamu, jangan membunuh, apalagi itu Ten Commandment. Jangan mencuri. Itu kan cara berpikir semua. Itu kan diminta orang berpikir ya. Siapa yang disebut dengan tetangga? Siapa jangan apa yang disebut dengan jangan mencuri, kan berpikir tuh. Ya. Ten Commandment. Kristen juga kayak gitu. Cintai saudaramu, ya. Kira-kira gitu. Cinta itu kan juga sebenarnya harus didapatkan dengan berpikir. Ya. Islam juga kayak gitu. Apalagi Islam itu hampir semua Al-Quran itu isinya apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Apalagi dalam pergantian langit dan bumi, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berlogika? Jadi dalam Islam itu ada perintah untuk berpikir. Dalam Kristen, dalam Yahudi ada perintah untuk berpikir. Nah, ajaran-ajaran Tuhan itu ajaran berpikir. Artinya apa? Sebenarnya itu yang harus dilihat lebih jauh. Kenapa cenderung dilihat bertentangan? Karena orang mempermasalahkan pada hal-hal yang tidak proporsional. Seolah-olah agama dan logika bertentangan, padahal enggak. Nah, apa hubungannya dengan rasionalisme? Hubungannya begini. Coba dengar ya. Hubungannya begini. Dulu di abad pertengahan disebut sebagai abad kegelapan. Kenapa disebut kegelapan? Karena kebenaran itu dalam patron gereja. Gereja sangat kuat, sampai sekarang gereja masih kuat. Kepausan itu sangat kuat sampai hari ini. Nah, tapi sekarang udah berubah. Udah banyak ilmuwannya juga pasti. Dan rata-rata kan memang ilmuwan itu banyak dari gereja, ya, zaman sebelum modernisasi, sebelum pencerahan, Enlightenment, Renaissance, ya. Sebelum abad pencerahan itu kan rata-rata orang-orang pintar itu kan banyak dari gerakan gereja juga, banyak dari anak-anak pendeta, ya. Nah, jangan dari Islam juga sama. Nah, tapi saya bilang begini, abad ke-8, kenapa disebut abad ke-8? Karena agama itu punya doktrin, terutama gereja, bahwa dunia ini adalah pusat. Ya, dunia ini adalah pusat. Ngerti nggak? Dunia adalah sentral, pusat sentral. Kenapa disebut dunia itu sentral? Karena ada manusia di situ. Manusia ini dalam ajaran gereja, sama ajaran Islam juga sama. Itu dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Jadi kata dalam hadis qudsi, dalam ayat gereja juga, dalam ayat-ayat Yahudi juga pasti ada. Bahwa manusia itu adalah diciptakan seperti tipe Tuhan, seperti cerminan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Ada hadisnya tuh. Jadi manusia itu dari mana? Dari Tuhan, dari bagaimana Tuhan begitulah citra manusia. Manusia itu adalah citra Tuhan. Nah, itu oleh karena itu manusia dianggap sebagai suci.
Kenapa bumi dikatakan pusat? Karena ada manusia di sana yang suci. Sampai-sampai ini mempengaruhi teori astronomi sainsnya. Apa dikatakan oleh sains? Sains mengatakan, apa dikatakan oleh sains gereja? Ilmu pengetahuan gereja waktu itu, gereja mengatakan bahwa bumi adalah pusat dan semua bintang-bintang, semua galaksi, semua alam semesta termasuk matahari berputar mengelilingi bumi. Itu menurut mereka. Nah, keyakinan ini sangat didominasi oleh gereja waktu itu. Nah, sehingga ketika ada orang Kristen yang berbeda, yang kebetulan adalah ilmuwan namanya Kopernikus dan Galileo Galilei, ya, ada Kopernikus dan ada Galileo Galilei. Galileo Galilei mengatakan secara astronomi, secara sains, ternyata yang mengelilingi bumi yang mana? Ternyata yang mengelilingi bumi adalah matahari, bukan matahari. Yang mengelilingi bumi adalah bumi. Bukan Matahari yang benar adalah bukan bumi yang mengelilingi, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi matahari yang mengelilingi matahari. Coba jelaskan apa teori sains hari ini yang benar, yang menurut sains, menurut Galileo Galilei dan Kopernikus. Berarti kalau teori yang benar menurut saya sekarang itu bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi itu yang mengelilingi matahari. Iya, betul. Gereja mengatakan karena bumi ini dihuni oleh manusia, bumi adalah pusat. Karena itu semua benda-benda langit termasuk matahari mengelilingi bumi. Ternyata pandangan itu bertentangan dengan pandangan ilmuwan, yaitu Galileo Galilei dan Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu yang mengelilingi matahari. Nah, itulah titik awal lahirnya rasionalisme, lahirnya nalar, yang kemudian mendorong apa yang disebut sebagai enlightenment, lahirnya renaissance, pencerahan. Jadi era ketika manusia menemukan kebenaran, ya menurut sains, itu ketika mereka menggugat pemahaman agama yang mengambil kesimpulan berdasarkan keyakinan aja, bukan pada penelitian. Ngerti kan? Jadi rasionalisme ini ditemukan oleh orang-orang seperti René Descartes. Tapi René Descartes ini dan kemudian Newton ya, penemu sains pertama. Tapi René Descartes maupun Newton itu sangat dipengaruhi oleh pemberontakan sains oleh Galileo Galilei dan Kopernikus yang mengubah cara pandang manusia melihat astronomi, melihat benda-benda langit, ya, bahwa ternyata menurut sains yang mengelilingi itu berdasarkan apa ya? Itu berdasarkan teropongnya Galileo Galilei, ya. Dia menemukan secara saintifik, bisa mengukur secara matematis. Oke, jadi bagaimana memahami realitas dengan masa kedua yang lain adalah masa rasio, yaitu dengan cara apa? Ya gunakan akal pikiran. Masa kamu percaya aja dengan kata gereja, kata agama bahwa bahwa bumi ini adalah pusat dan semua matahari mengelilingi bumi. Dan harus diubah. Tidak semua dikatakan agama itu benar, tapi tidak semua salah. Ya. Tapi maksudnya gini, persepsinya bukan agamanya. Ya. Tapi kan agama tergantung pada persepsi manusia. Sehingga yang harus diuji, yang harus dikritik, yang harus diverifikasi logikanya adalah apa? Pernyataan manusia, persepsi manusia terhadap sains. Ngerti ya? Oke. Itu yang kedua. Jadi cara memahaminya adalah dengan rasio, akal. Lahirlah filsuf-filsuf seperti René Descartes dan Newton. René Descartes yang menemukan pernyataan ini, ada Q. Aku yang berpikir ada. Itu kata dia ya. Itu kata dia dalam filsafat. Kalian bisa baca di buku filsafat. Aku yang berpikir ada. Aku yang berpikir ada. Maksudnya apa? Ya, keberadaan saya ditentukan oleh berpikir saya. Kalau Anda nggak berpikir, kamu nggak bisa eksis. Artinya, justru karena kamu ada, kamu pada saat yang sama berpikir, gitu loh. Jadi kira-kira manusia adalah hal yang rasional karena keberadaannya itu ditentukan oleh dia berpikir.
Ketika dia nggak berpikir, dia sama dengan spesies lain, dia sama dengan binatang. Berpikirlah yang membedakannya dengan makhluk lain. Gitu ya. Jadi kata Rebecca, dalam diri kita inherent, embedded, menyatu berpikir sebagai spesies manusia, yaitu kita berpikir, ya. Karena itu kita ada. Tanpa berpikir, keberadaan kita itu diragukan spesiesnya. Kita sama dengan binatang lain, yang nggak beda. Oke, jadi dalam artian apa? Nggak ada pilihan lain bagi manusia, kata Renedeska, kecuali berpikir, kecuali rasional. Jangan ikut-ikutan aja, kata Renedeska. Nah, ini kemudian mendorong lahirnya sains. Dari kata Renedeska, filsafatnya tadi gunakan pikiranmu. Lahirlah sains ditemukan oleh siapa? Newton, ya. Newton yang pertama kali menemukan tentang teori fisika atom, ya. Kemudian teori tentang perputaran benda-benda langit yang teratur. Nah itu artinya apa? Sains yang kemudian membantu manusia untuk berpikir lebih rasional, untuk meninggalkan dogma-dogma agama yang belum tentu benar. Jadi intinya kata kaum rasionalisme ini loh, gunakan otakmu. Kalau kamu nggak gunakan otak kamu nggak bisa memahami realitas. Kamu terjebak pada dogma-dogma lama. Oke? Yang ketiga adalah bagaimana memahami realitas. Ini berbeda dengan kaum rasionalisme yang lahir dengan lahirnya sains. Apa yang kita pelajari hari ini itu adalah perjuangan dari saintis di zaman dulu, terutama Galileo Galilei, ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum Galileo Galilei, ya, di abad pertengahan sudah ada kaum peripatetik atau kaum filsafat yang menerjemahkan karya-karya Yunani kuno, ya, yang kemudian menyambungkannya ke Barat. Nah, yang disebut sebagai kaum peripatetik, yaitu para filsuf-filsuf Muslim, ya, seperti Al-Farabi, ya, Ibnu Sina. Kalau di Eropa disebut sebagai Averroes, ya, Ibnu Rushd, Averroes, kalau Ibnu Sina Avicenna. Ya. Nah, Ibnu Rushd ini di zaman Cordoba, dia lahir di Cordoba yang di Spanyol. Nah, dia menemukan sains-sains ilmu kedokteran, ilmu logika, ilmu batin. Dia rata-rata ilmuwan dulu itu polimet namanya. Mereka menguasai banyak pengetahuan, bukan cuma satu. Ya. Dia menguasai kedokteran, menguasai ilmu logika, matematika, menguasai ilmu tentang biologi. Nah, kira-kira gitu. Nah, mereka ini dikenal sebagai orang-orang bijaksana yang menerjemahkan filsafat Yunani kuno. Ya, misalnya teori matematika Pythagoras, teori logika Aristoteles. Siapa yang menerjemahkan itu? Filsuf-filsuf Muslim. Seperti Aristoteles, Al-Farabi dalam Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Rushd. Mereka yang menerjemahkannya. Lalu kemudian nanti jika masuk ke gereja, ya gereja juga pasti mengembangkan. Jadi dalam gereja juga ini kan banyak masaknya, ya. Ada kaum gerejanya yang berkuasa, ada juga ilmuwannya, kira-kira gitu. Banyak filsuf yang lahir dari gereja juga, sama dengan Islam, banyak filsuf yang lahir dari Islam. Nah, tapi yang mau diajarkan bahwa memang ada dua selalu yang berada dalam agama. Ada yang cenderung terlampau beriman aja, kaum agamawan yang beriman aja. Nah, ini kebanyakan. Ada yang kemudian menggunakan nalarnya, berpikir, dan ini nggak banyak. Dan biasanya yang jadi ilmuwan ini yang kemudian mempengaruhi apa yang ada hari ini, ilmu pengetahuan. Jadi kenapa bisa berkembang pengetahuan? Karena ada yang menerjemahkan ini sampai kepada kita hari ini karena bantuan, ya, orang-orang filsuf Muslim, Al-Farabi misalnya, Ibnu Rushd misalnya, ya. Dan juga bantuan dari para filsuf-filsuf Kristen di gereja. Seperti siapa? Misalnya oleh Kant, ya, Santo, banyak, ya, Agustinus. Nah, kira-kira gitu. Jadi rasionalisme itu adalah paham yang menggunakan sains. Yang ketiga adalah bagaimana memahami realitas menggunakan apa? Empirisme. Apa itu empirisme? Memahami realitas dengan empiris. Ini kan kamu tadi kan mau nanti meraba kebenaran nih. Kamu harus tahu dulu bagaimana orang bisa memahami kebenaran dulu sebelum nanti membahas. Kalau dia memang sudah ada, kalau kebenaran itu sudah ada, nanti sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memahami kebenaran itu.
bagaimana memahami realitas. Tadi ada tadi idealisme Plato dengan ide-ide mengingat kembali. Yang kedua, rasionalisme dengan sains, dengan nalar kita. Yang ketiga, empirisme. Apa itu empirisme? Apa? Bukan, empirisme itu kata empirical. Empirical itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Sesuatu yang bisa dilihat, diraba, diindrai. Itu kata empiris. Ya. Jadi empiris itu artinya sesuatu yang bisa diindrai, dialami. Dialami artinya pengalaman. Pengalaman itu artinya sesuatu yang dialami. Itu arti pengalaman, experience. Ya. Sesuatu yang dialami. Kenapa bisa dialami? Karena bisa diindra. Itu kata empiris. Tokoh-tokohnya seperti John Locke. Ya, John Locke namanya dalam filsafat. John Locke. Nah, jadi kata kaum empiris, sesuatu itu ada karena dia bisa dipersepsi, bisa dipahami. Sesuatu itu tidak ada kalau nggak bisa dipahami, nggak bisa dipersepsi, nggak bisa dilihat, nggak bisa diindra. Ya kan? Misalnya ini, apakah ini ada? Dengan ada empiris, kenapa bisa ada? Ya dengan pendapat empirisme, dengan pandangan masa empirisme. Ya, karena bisa diindrai. Kata kaum empiris sesuatu itu ada karena bisa dipersepsi, bisa diindrai, bisa dialami. Jadi kalau sesuatu itu nggak bisa diindrai, dialami, dipersepsi, berarti dia tidak. Ya sesimpel itu. Simpel itu bagi empiris. Apakah hantu ada? Ya. Nanti tergantung ya empirisnya kayak gimana ya. Apakah kalian bisa membuatnya secara empiris, tapi secara umum kayaknya hantu nggak ada menurut kaum empiris ya. Saya belum pernah masuk lebih dalam apa ada kaum empiris yang percaya sama hantu, tapi secara filosofis itu premisnya sesuatu bisa dikatakan ada jika bisa dipersepsi, bisa dialami dan bisa dipahami dengan itu dari mata ya. Bisa dipahami, bisa didengar. Kalau dia tidak bisa diindrai dengan 5 indera kita, maka dia tidak ada. Sesederhana itu. Nah, oke? Jadi itu kata kaum empiris. Jadi apa itu realitas menurut kaum empiris? Sesuatu yang bisa diindrai. Termasuk apa itu kebenaran? Sesuatu yang bisa diindrai. Jadi kalau kata kaum idealis, kebenaran adalah sesuatu yang diingat kembali. Kita pernah dalam kebenaran terkait. Kata kaum rasionalis, apa itu kebenaran? Sesuatu yang bisa didalam, dipikirkan. Ya. Contoh nalar itu begini sederhana. Nalar itu contohnya sendiri begini. Alam semesta ini terdiri daripada bintang-bintang. Matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari. Nah itu teori rasionalitas sesuai dengan fakta objektif terjadi yang ada di sana. Atau kalau kita pakai nalar murni, segitiga dua garis sejajar tidak akan bertemu di ujungnya. Sampai kapan? Dua rel kereta api tidak akan bertemu misalnya dari Jakarta ke Malang. Ya. Kamu nggak perlu memeriksa dengan mata kepala jalan kaki dari Jakarta ke Bandung untuk memastikan dua rel kereta api itu ketemu nggak? Atau sebagian tidak lebih besar dari keseluruhan itu teori logis, teori nalar bumi. Sains dikembangkan dengan nalar bumi kata kaum personalis. Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu bisa dinalar. Apa itu kebenaran? Sesuatu yang bisa dinalar. Kalau dia benar, terutama karena dia korespondensi, ya sesuai dengan objektif dengan nalar. Ada sesuatu yang bisa dinalar. Apa kebenaran menurut kaum empiris? Sesuatu yang bisa dilihat. Yang keempat itu intuisi. Ya. Intuisi, ya. Intuisi ini kayak gini. Orang mendapatkan kebenaran dari perasaan dari apa yang dia rasakan. Apa itu kebenaran ya? Menurut saya karena rasanya benar. Ya, kayaknya benar. Apakah Tuhan ada? Ya kayak nyaman banget kalau Tuhan ada itu nyaman. Kayaknya dia ada. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kaum empiris ini, kaum intuisi ini hanya mempercayai prasangka. Tapi masalahnya adalah banyak. Ternyata 4 ini punya masalah, ya. 4 ini punya masalah. Apa masalah daripada mazhab ini? Apa masalah dari empat mazhab ini? Nah, pertama, kaum idealis yang mengatakan bahwa kebenaran realitas itu dilihat dengan mengingat kembali. Pertanyaannya adalah bagaimana
kita memastikan alam archetype itu pernah ada, ya kan? Nah itu kan pendekatan agama. Kalau agama dimilikinya sebagai lauhul mahfuz ya mungkin ya. Nah, atau mungkin dalam bahasa Kristen apa? Intinya kita berada di alam ketuhanan ya. Itu bahasanya pasti bahasa agama. Bagaimana membuktikan kita pernah di alam konsep-konsep itu archetype. Yang kedua adalah terus bagaimana dengan realitas yang sifatnya rasional dan empiris. Bagaimana kaum idealis memahami adanya sesuatu yang empiris dan rasional. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah proses mengingat atau proses menganalisis bahwa satu realitas ditambah dengan satu realitas yang lain itu sama dengan 2 realitas, ya kan? Itu apakah itu realitas yang sifatnya mengingat kembali atau analisis? Ya, misalnya gitu ya. Nah, intinya apa? Kaum idealis ini juga lemah ya, karena dia tidak bisa menjelaskan adanya realitas yang harus dianalisis. Semua tidak tergantung pada pengingatan kembali. Yang kedua, alam sempurna itu kapan? Ya. Oke. Yang kedua, kaum rasionalis. Kaum rasionalis itu percaya pada nalarnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan realitas yang sifatnya intuitif, ya, rasa lapar, cinta? Apakah itu bisa dirasionalkan atau mungkin bagaimana dengan sesuatu yang harus empiris, harus dialami pengalaman tertentu yang nggak bisa dinalar, ya. Ada yang harus dialami secara langsung ya, ya kira-kira gitu ya. Nah, misalnya pengalaman tentang bergaul dengan masyarakat Mentawai, ya. Itu kan pengalaman yang berbeda ketika kita hanya sekedar merasionalkannya ya. Secara mendasar misalnya mau bergaul dengan Mentawai itu, masyarakat Mentawai itu sesuatu yang menyenangkan misalnya, tapi menyenangkannya seperti apa itu harus dialami, atau menderitanya seperti apa itu harus dialami. Nah artinya apa, rasionalisme ini juga bermasalah ya. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu bisa dirasionalkan ya. Yang ketiga, empirisme. Empirisme ini juga bermasalah karena apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak yang tidak bisa dipahami semata-mata dengan empirisme. Mata kita sangat terbatas. Contoh sederhana. Ini yang kalian lihat apa? Coba. Oke, tembok ya. Nah, dengan hanya mengandalkan pada empirisme kalian, pada mata kalian sebagai alat untuk menghindari realitas, yang kamu lihat ini kan cuma warna kuning, ya kan? Kamu tidak melihat bahwa di sini ada pasir, ada batu, ada besi, ya, semen. Padahal dia realitas yang objektif ada nih. Ini bukan mimpi. Betul sekali bahwa di dalam sini ada batu, ada besi. Nah, tapi yang kamu lihat apa? Tembok aja yang kamu lihat. Empirisme artinya terbatas ya. Yang kedua, bintang-bintang di langit itu gede banget kan? Matanya gede. Iya. Kamu lihat kecil malah ya kan? Nah, tapi kenyataannya itu gede kan? Nah, kemudian jarak jangkauan mata kalian itu berbeda-beda. Kita malah kalah dengan binatang yang punya frekuensi warna banyak banget. Ada binatang yang punya frekuensi warna banyak banget. Artinya apa? Empirisme itu nggak bisa dipegang. Ya. Artinya dia punya kelemahan dalam memahami semua dimensi realitas. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang empirisme udah gagal. Yang terakhir intuisi. Intuisi apa lagi? Intuisi cuma mengandalkan perasaan. Ya, saya rasa teman saya ada di sana di gedung E. Ya, ternyata dia nggak ada di sana. Artinya hanya berdasarkan pada perasaan ya. Ada kelemahan. Nah, oke. Dari semua ini, kelemahan idealisme Plato, rasionalisme Rebecca, empirisme John, intuisi oleh pakaian ahli agama, punya kelemahan. Terus kepada apa kita harus bersandar untuk memahami realitas? Nah, tadi Al-Quran, Alkitab, apalagi itu, kitab Taurat, ya, kitab Ten Commandments, buku sains, itu semua kan
Tadi itu semua kan pasti mengacu kepada salah satu mazhab ini. Misalnya kepada Al-Quran, pasti mengacu kepada intuisi. Karena Anda beriman karena merasa nyaman aja, yakin aja dengan perasaan bahwa nyaman nih ada Tuhan. Nah, ya enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memastikan sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran yang nyata, ya, yang bisa lintas dimensi, ya, lintas mazhab ini namanya epistemologi ya, lintas epistemologi, ini namanya epistemologi atau cara mengetahui realitas, teori pengetahuan, ya, ini epistemologi namanya, nah, epistemologi, ya, cara mengetahui realitas. Bagaimana kita bisa memahami yang lintas epistemologi? Nah, bagaimana kita memahami sebuah kebenaran yang sifatnya misalnya material maupun immaterial? Bagaimana kita memahami sebuah realitas yang material dan immaterial? Nah, tentu kita kembali lagi kepada teori kebenaran menurut logika. Logika itu adalah basic default ya, standar cara manusia berpikir, dan itu membuatnya simple. Nah, oke. Ini kayaknya udah mulai busuk banget ya. Ini udah mulai memahami. Nah, untuk masuk kepada inti, karena kita masih punya 10 menit, ini intinya sekarang. Coba dihapus dulu biar bantu saya, bantu Bapak hapus. Nah, ini intinya sekarang. Saya harap kalian lebih fokus ya. Ya. Jadi, ya, cepat ya. Nanti kamu kehilangan momen ya. Momen kebenaran, momen of truth ya. Karena saya baru masuk di momen of truth, ini yang paling penting. Jadi, ini ilmunya ilmu logika. Nah, kalau kalian udah paham ini, kita nggak perlu belajar lagi ke depan. Ya, senang banget ya. Sampai di sini paham ya? Artinya apa yang saya mau katakan, bahwa kita ingin mencari kebenaran yang mudah dipahami dengan menggunakan ilmu logika dan tidak terjebak pada kelemahan-kelemahan 4 mazhab ini. Dan mazhab ini dikenal dalam ilmu pengetahuan dimanapun. Kalau kamu belajar di Eropa, belajar di Jepang, di Afrika, belajar di Jakarta, belajar di Jawa, ini pasti ada dalam filsafat. Idealisme, rasionalisme, empirisme, intuisi. Nah, tapi ternyata keempatnya punya kelemahan. Terus kepada siapa kita harus berkiblat untuk memahami realitas? Nah, kira gitu ya. Wah, udah hafal semua ya. Wah, ini benar-benar. Kemana kah perginya guru-guru saya tadi? Ke sini. Ada bisa memberitahu saya kemana perginya api yang ada tiup, kemana perginya tulisan saya yang jahat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia udah kembali kepada Tuhan. Oke, nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan stres? Saya minum dulu ya. Saya capek banget nih sebenarnya, tapi saya harus jelasin supaya kalian mengerti apa itu kebenaran. Supaya kalian gini, supaya kalian nggak lagi ragu dengan Tuhan itu sesuatu yang logis banget. Karena kalau Tuhan nggak logis, ya buat apa saya menyembah Tuhan? Tuhan itu logis banget. Kalau nggak logis, saya detik ini nggak percaya sama Tuhan. Tapi karena dia logis, kita harus percaya sama Tuhan. Nah, gitu. Jadi teman-teman, udah ada semua. Nah, udah ada semua ya. Nah, jadi yang baru datang tadi. Jadi saya mau bilang begini. Coba ya. Coba. Ya, coba kamera makin fokus ya. Ini dia nih momennya. Nah, ini momennya, ini momen kebenaran. Teman-teman, akhirnya kita sampailah pada titik yang paling klimaks dari semua pencarian kita. Kita akan segera mengurung Tuhan dengan logika kita. Ketika kita mencari kebenaran, nah, tentu kita harus mencarinya dengan logika. Karena itulah alat satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengetahui Dia. Ya.
Tuhan dikenali dengan sesuatu yang diberikan kepada kita, yaitu akal. Ya. Tak ada alat lain untuk mengetahui Tuhan kecuali dengan akal kita, logika kita. Ya. Nah, kebenaran dalam filsafat, ya, kebenaran itu dalam filsafat punya sinonim yang banyak. Ya. Dia bisa disebut sebagai realitas. Dia bisa disebut sebagai eksistensi. Ya. Dia bisa disebut sebagai Tuhan. Ya, kira-kira gitu. Ini konsep-konsep yang relatif tertukar dalam filsafat, dalam logika, dalam filsafat rata-rata, agama maupun filsafat sains. Ya. Kebenaran, realitas, eksistensi Tuhan. Bagaimana kita memahami realitas kebenaran itu tanpa terjebak dengan salah satu asap idealisme, rasionalisme, empirisme, dan intuisi. Nah, tentu saja kita harus menggunakan asas-asas logika yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Dengan dasar-dasar pemikiran inilah kita akan sampai pada kenyataan yang pasti, pada kebenaran yang pasti. Sekali lagi, kebenaran dalam logika secara umum cuma ada dua, korespondensi dan koherensi. Ini pada satu konsep, ya, satu konsep. Ini udah dua konsep atau lebih, atau pernyataan udah ada dalam pernyataan. Nah, korespondensi adalah realitas eksternal objektif sama dengan realitas kebenaran. Kemudian koherensi adalah konsistensi pernyataan. Nah, dalam hukum berpikir ini semua korespondensi, ya, maupun koherensi itu bersandar pada hukum-hukum logika yang paling fundamental, ya, yang harus niscaya lagi rasional, di mana tidak ada manusia, ya, yang bisa menolak hukum ini, ya, karena ini adalah hukum akal tersendiri. Nah, tidak oleh siapapun, oleh profesor, ya, tidak oleh bahkan Tuhan sekalipun. Kalau Tuhan melawan hukum ini, berarti dia bukan Tuhan. Ya. Gitu ya. Yang pertama, hukumnya adalah, jadi ini adalah hukum logika, ya, hukum logika atau prinsip logika, atau nama lainnya asas-asas logika atau asas pemikiran. Namanya sama aja semuanya. Asas berlogika. Apa hukum pertamanya? Hukum pertamanya mengatakan adalah prinsip identitas. Ya. Rumusnya adalah A sama dengan A. Itu rumus pertama, hukum akal pertama, hukum identitas. A sama dengan A. Ya. Bahwa sesuatu itu, ya, sama dengan sesuatu itu. Itu hukumnya, hukum akal pertama. Ya. Bahwa spidol ini sama dengan spidol ini. Nah, itu hukum pertama, hukum akal pertama. Jadi spidol ini sama dengan spidol ini. Bahwa penghapus ini sama dengan penghapus ini. Bahwa aqua ini sama dengan aqua ini. Bahwa Pak Thomas sama dengan bahwa Persiska sama dengan Persis. Bahwa Bapak tulis sama dengan Bapak tulis. Dinding sama dengan dinding. Itu kebenaran yang nyata, ya. Itu prinsip identitas yang nyata banget, ya. Bahwa sesuatu mewakili identitasnya sendiri. Bahwa sesuatu sama dengan sesuatu. Oke. Paham ya? Oke. Apa prinsip kedua? Ini hukum akal. Hukum berpikir. Hukum kedua disebut sebagai non kontradiksi.
Hukumnya mengatakan bahwa A tidak sama dengan bukan A. Itu hukumnya. Jadi tidak boleh ada kontradiksi bahwa A sama dengan bukan, bahwa A tidak sama dengan bukan. Artinya apa? Bahwa spidol ini tidak sama dengan bukan, bahwa spidol ini tidak sama dengan, 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 bahwa spidol ini tidak sama dengan. Sesederhana itu hukum logika. Ya, oke. Coba lihat ya. A sama dengan A. Bahwa sesuatu itu sama dengan sesuatu itu. Bahwa sesuatu itu mewakili identitasnya. Yang kedua, non kontradiksi. Non kontradiksi mengatakan bahwa sesuatu itu tidak sama dengan bukan sesuatu itu. Ya. Jadi bahwa A tidak sama dengan bukan A. Oke. Bahwa spidol ini menurut identitas adalah spidol, bahwa spidol ini menurut non kontradiksi tidak sama dengan bukan, tidak sama dengan aku. Oke, jelas ya. Nah, itu hukum kedua. Hukum ketiga adalah hukum akal. Hukum akal, hukum logika. Prinsip keselarasan. Ya. Keselarasan. Hukumnya mengatakan bahwa A akan menjadi tetap A. A akan menjadi tetap A. Dalam pergeseran ruang dan waktu, A akan tetap menjadi A. A tidak mungkin menjadi bukan A. Bahwa spidol ini, detik ini, spidol ini akan tetap menjadi spidol di detik selanjutnya. Detik kedua. Bahwa spidol ini di ruang ini, di ruang ini akan tetap menjadi spidol di ruang ini. Ya. Apakah mungkin aqua ini menjadi spidol di ruangan ini? Ya. Itu hanya mungkin oleh pesulap. Ya. Dan pesulap itu adalah tipuan mata, tipuan indera. Ya. Nah, jadi realitas itu akan menjadi realitas sendiri. Sesuatu itu akan menjadi sesuatu. Iya. Bahwa spidol ini akan menjadi spidol. Itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu, tidak dipengaruhi oleh kepemilikan. Ya. Bahwa spidol ini saya miliki tetap spidol. Bahwa spidol ini ketika dimiliki oleh praktisi tetap spidol. Itu hukum ketiga, keselarasan. Bahwa dia selaras, dia tetap konsisten. Bahwa A tetap menjadi A. Bahwa A tidak mungkin menjadi bukan A. Itu teori ketiga, keselarasan. Ngerti? Ngerti. Oke. Teori keempat, kausalitas. Nah, ini disebut oleh Newton. Jadi Newton itu percaya adanya Tuhan. Kenapa? Dari hukum ini dia tahu bahwa alam ini begitu tertata rapi. Kenapa rapi? Nah, apa yang hukum keempat? Kausalitas. Ini hukum akal yang keempat. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah bahwa setiap sebab melahirkan akibat. Bahwa akibat lahir dari sebab. Oke, sesederhana itu hukum akal, ya. Bahwa setiap sebab melahirkan akibat, dan setiap akibat lahir dari sebab. Sekarang, lihat spidol ini saya lempar ke sana, Coba lihat spidolnya. Saya lempar ke sana. Ya, itu adalah akibat ya. Kenapa spidol itu terlempar? Kenapa spidol itu ada di sana? Oke. Jadi spidol itu terlempar ke sana karena ada sebab, yaitu orang yang melempar. Sekarang kursi ini ada karena ya siapa pembuatnya? Orang bertuaan. Ya, siapa pembuatnya? Pembuat kursi. Siapa sebab dari ini? Pembuat sekarang, apakah mungkin kursi ini tiba-tiba ada di sini? Tidak. Gitu ya.
Apakah tiba-tiba aqua ini bisa ada tiba-tiba? Bisa. Oke. Oke. Apakah kemudian spidol ini tiba-tiba ada? Tidak. Nah, berarti apa? Ada sebab? Akibat. Kalau setiap akibat lahir dari Sebab. Ya. Itu hukum asal yang sangat sederhana. Nah, itu aja sebenarnya logika. Sekarang kita terapkan hukum ini, ya. Kita terapkan hukum ini dalam memahami Tuhan. Oke, sederhana banget ya. Nah, sekarang ini, apakah Tuhan itu ada? Nah, dengan hukum akal ini kita sebenarnya nggak perlu repot-repot ya, tapi kita perlu tentu menjabarkan. Ya. Dengan hukum ini kita akhirnya meyakini bahwa Tuhan itu ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan. Bahwa Tuhan tidak sama dengan bukan Tuhan tidak sama dengan Tuhan tidak sama dengan Tuhan tidak sama dengan Tuhan tidak sama dengan karena Tuhan sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sampai kapanpun ya, akan tetap menjadi Tuhan. Apakah Tuhan mungkin menjadi botol? Ya. Tidak mungkin. Sama dengan nggak mungkinnya spidol ini menjadi Tuhan. Ya, menjadi penghapus besar. Yang terakhir adalah untuk bisa mengada dia butuh sebab. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menyebabkan Tuhan? Karena sebab akibat. Karena kata Newton, ketika saya melihat alam semesta itu begitu teratur, ya, bintang-bintang begitu teratur berputar pada porosnya, apakah mungkin dia teratur tanpa ada yang mengatur? Nah, itu kan? Itu kayak gitu. Apakah mungkin ketika saya melihat spidol dia tiba-tiba ada tanpa ada pembuat spidolnya? Siapa mengadakan Tuhan? Sekarang gini. Ini ya. Nah, ini yang terakhir. Coba. Tadi ada berbagai macam pandangan orang tentang kebenaran realitas dan eksistensi dari Tuhan. Nah, ada banyak. Dalam memahami Tuhan secara sederhana, kamu pertama-tama harus mengamati realitas. Ya. Udah paham aja ya. Kamu mau nonton di mana? Baca di mana? Oke, realitas ya. Realitas, ketika kita melihat realitas, yang kita lihat ada dua, ya. Realitas apa aja? Semua adalah realitas, ya. Ini adalah sebuah realitas, ya. Spidol adalah sebuah realitas. Penghapus adalah sebuah realitas yang nyata, ya. Kursi adalah sebuah realitas yang nyata. Tembok adalah realitas yang nyata. Semua realitas. Tuhan juga realitas yang nyata. Tapi seberapa nyata sih Tuhan? Ketika kita melihat realitas, itu kita selalu melihat dua hal. Satu, jadi ini realitas ya. Ini realitas. Yang kita lihat selalu ada dua. Ya. Ini realitas. Yang kita lihat selalu ada dua. Pertama, eksistensi atau ada. Yang ada keberadaan. Ini nanti keberadaannya. Yang kedua adalah esensi. Apa? Atau apa? Keapaannya. Jadi itu loh. Kalau kamu belajar lintas itu pasti ada dua selain kamu amati secara logika, secara filsafat juga. Jadi ilmu logika ini adalah ilmu untuk masuk ke dalam filsafat, berpikir yang mendalam dan jernih. Juga ilmu pintu untuk masuk ke ilmu sains. Jadi kamu nggak bisa jadi ilmuwan, kamu nggak bisa jadi ahli filsafat kalau nggak belajar logika. Karena ilmu logika ini adalah ilmu untuk menalar sesuatu. Ya. Nah, ketika kamu masuk melihat realitas,
selalu ada dua yang kamu amati. Satu eksistensi, dua esensi. Esensi adalah keadaan atau keberadaan adanya. Kalau esensi apa? Keapaannya. Contoh ini spidol. Eksistensinya adalah, pertanyaannya adalah, apakah spidol ini punya eksistensi? Apakah dia ada? Itu pertanyaannya. Kalau orang bicara eksistensi artinya dia pertanyaan sederhana. Apakah ini ada? Ada. Nah, ada ya? Nah, ada. Jadi ada itu bukan sesuatu yang dilihat, tapi sesuatu yang dipahami. Ya. Jadi bukan sesuatu yang dilihat, dipahami. Apakah ini ada? Nah, apakah ini ada? Apakah ini ada? Apakah tembok ini ada? Apakah pasir, besi, apalagi semen ada? Ya, artinya apa? Ada itu bukan sesuatu yang dilihat. Buktinya kamu nggak lihat apa semennya, kamu nggak lihat besinya, tapi kamu tahu dia ada kan? Nah, artinya ada itu bukan sesuatu yang dilihat. Ada itu sesuatu yang dipahami secara filosofis. Ya, ada itu ada. Jadi yang pertama-tama dipastikan itu dulu adalah ada. Kalau dia ada, baru kita bisa bicara tentang esensinya, keapaannya. Keapaan adalah apa yang kita bisa persepsi, apa yang bisa kita lihat. Misalnya, spidol ini. Apa esensi spidol ini? Apa keapaannya? Apa keapaannya? Apa yang kamu lihat dari spidol ini? Ya, iya, yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat? Bentuknya, panjangnya, warnanya, apa lagi? Keunikannya, kira-kira gitu ya. Ruangnya, tempatnya, pemiliknya, ya. Kira-kira gitu. Dalam filsafat disebut sebagai apa? Kualitasnya, kuantitasnya, aksinya, faksinya, ya, relasinya, itu dalam filsafat ya. Yang kamu lihat itu aja yang kamu lihat sebenarnya. Ngerti ya? Nah, jadi pertama yang kamu lihat adalah eksistensinya, yang kedua adalah esensinya, keapaannya. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kata dalam filsafat, dalam logika juga, eksistensi adalah ada, ya. Nanti ini bisa diterapkan hukum akal ini bahwa ada sama dengan ada tidak sama dengan bukan ada tidak sama dengan tiada kan? Kalau dia ada, tidak sama dengan tiada kan? Bahwa ada sampai kapanpun dia akan menjadi tetap ada, dia tidak mungkin menjadi tiada. Dan untuk bisa mengada, dia butuh kepada sebab. Nanti saya jelaskan nanti yang asli sebab. Nah, kita berapa balik ya? Coba ikut saya dulu saya, biar kalian paham. Yang kedua esensi. Esensi keapaan itu, ya, itu terdiri dari dua. Yang pertama substansi, ya, substansi. Yang kedua aksiden. Dari semua keapaan yang kamu lihat itu terdiri dari dua. Substansi, yang kedua aksiden. Substansi artinya substance. Substansi itu bahasa Inggris, artinya yang membentuk, ya, yang membentuk, ngerti ya? Yang membentuk daripada realitas, yang membentuk keapaan dari sebuah realitas. Ya. Contoh ya, ini yang paling gampang. Ini tembok. Apakah tembok ini ada? Ada. Eksistensi. Sekarang keapaannya? Keapaan sebagai tembok ini terdiri dari dua. Satu substansi, yang kedua aksi. Substansi adalah unsur pembentuk tembok ini, yang membedakannya, yang membuat dia bisa ada. Apa unsur pembentuk aslinya tembok ini? Semen, pasir, air, apalagi? Besi. Ya, itu ya. Yang membentuk dia, membentuk keberadaannya. Berarti itu ya, tanpa pasir, tanpa semen, tanpa besi, apakah bisa menjadi tembok? Tidak. Harus ada pembuatnya juga. Iya, tapi kita nggak bicara ini. Kita bicara tentang keapaannya dulu. Keapaannya yang berkaitan langsung dengan realitas ini.
Itu kalau pembuatnya kan dia terpisah ya dari sini. Coba lihat ya. Jadi pembentuk dasar tembok ini adalah pasir, batu, besi ya kan? Ketika saya ganti pembentuknya sebagai saya isi kertas, kue donat, apa lagi? Gorengan, nasi goreng, lontong, bisa nggak jadi tembok? Jadi substansi itu adalah pembentuk realitas, ngerti? Itu substansi, ya. Jadi pembentuk realitas. Yang kedua, aksiden. Aksiden ini adalah apa yang kelihatan, nggak ada hubungannya sama pembentuknya, tapi dia cuma pemanis saja. Contoh, warnanya ini apa? Kualitasnya. Kalau saya ganti warna merah, apakah ada tembok? Ya, artinya nggak berpengaruh ya. Kalau saya ganti temboknya warna merah, warna hitam, sama ya. Kemudian kuantitas. Tembok ini 1 meter, 5 meter, 100 meter apa itu tembok? Ya, artinya dari kuantitasnya nggak ada masalah. Sekarang dari segi relasi, tembok ini saya punyai, kemudian tembok ini dimiliki oleh Unan, apakah sama tetap tembok? Nah, itu aksiden namanya. Artinya keapaan sesuatu itu bisa dilihat pada nggak berubah, nggak mengubah. Nah sekarang kita kembali kepada tadi kalau kita melihat realitas tembok, sekarang kita kembali kepada realitas Tuhan. Nah ini kita udah sampai pada ujung diskusi. Nah, Tuhan. Sekarang apakah Tuhan itu ada dan apa esensinya? Apa eksistensinya? Apakah dia ada? Yang kedua, apakah keapaannya? Apa esensinya Tuhan? Nah, ada yang bisa jawab? Esensinya dulu. Apakah dia ada? Nah, ada. Tapi adanya dia secara imaterial ya? Ya, oke. Itu pertama. Jadi dia ada tapi dipahami dengan pengetahuan. Dia imateri. Kemudian apa esensinya? Esensi itu semua makhluk yang ada di dunia ini itu termasuk esensi dari keadaan Tuhan. Nah, ini ada dua pendapat ya. Pendapat pertama tadi ini ya, bahwa makhluknya semua termasuk manusia adalah esensi daripada Tuhan. Artinya sesuatu yang membuktikan adanya Tuhan. Nah, mungkin ya itu salah satu pendapat ya. Tapi pendapat lain mengatakan begini, Tuhan itu nggak punya esensi. Kenapa? Karena dia, kalau dia punya esensi, berarti dia dibatasi oleh sesuatu, yaitu esensi itu. Dan ketika dia terbatas, maka dia sama dengan, maka dia dibatasi, ada yang membatasi. Ketika ada yang membatasi, maka dia pasti disebabkan. Ketika dia disebabkan, berarti dia akibat. Ketika dia akibat, berarti dia bukan Tuhan. Begitu logikanya. Ya. Dia nggak punya esensi. Nah, jadi Tuhan itu apa? Ya. Tuhan itu dikembalikan kepada hukum akal yang keempat, kausalitas. Ini dia keluar nih, takutnya nanti dia kehilangan iman nanti. Saya takut nanti dia nggak sampai kepada sabda terakhir yang harus saya sampaikan. yang membuat kalian kembali kepada Tuhan. Jadi menurut Rocky Gerung ya dalam surat Al-Fajr ayat 15. Oke, akhirnya dulu mati ya, biar dia nggak kehilangan iman. Jadi dalam Al-Quran itu ada ya coba lihat ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat kayak gini. Nah, coba ada tahu ayatnya kan? Jadi dalam Al-Quran ada ayat kayak gini. Jadi ini sebenarnya agama dalam berkat Ibrahim ya. Dan di sini ada yang non-muslim ya. Sebenarnya Tuhan itu sama aja. Cara kita membahasakan aja yang beda. Karena kalau Tuhan banyak, berarti Tuhan nggak ada. Karena dia ada yang menandingi. Pasti Tuhan nggak mungkin banyak. Tapi nanti kan cara kita membahasakan dengan teologi kita beda-beda. Nah, misalnya dalam Al-Quran ada ayat begini, ya. La ilaha illallah ana
Ya kan? Ada tau gak? La ilaha illa ana fa'buduni, ya. Artinya tiada Tuhan kecuali saya, maka sembahlah saya. Jadi ada begitu ya. Nah, karena ini yang sangat logis. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan yang selain Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Dia harus adalah Tuhan itu sendiri dalam hukum logika ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan tidak mungkin sama dengan bukan Tuhan, tidak sama dengan sapu, tidak sama dengan hantu. Bahwa Tuhan pasti menjadi Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menjadi sebuah sebab. Nah, dalam logika ketika kita melihat eksistensi, ya, sebab, ya, dengan hukum akal yang keempat, sebab akibat, sebab akibat. Eksistensi yang kamu lihat itu terdiri tiga. Ya. Pertama, eksistensi pertama adalah mustahil. Mustahil ada. Yang ketiga, mustahil ada. Ya. Yang kedua adalah mungkin ada. Contingent, namanya dalam bahasa apa namanya? Contingent. Yang ketiga, wajib adanya atau mutlak, absolut. Nah, sekarang ini, kalau mustahil adanya itu gini, dia cuma ada di alam pikiran, ya. Tapi di alam nyata itu nggak ada, karena pikiran kita itu nggak ada habisnya. Tadi ada bahasa komo, anjay, apalagi itu, ada bercanda, ya, apalagi itu, ada ribuan bahasa yang mungkin lahir dari pikiran, itu belum masih banyak yang lain. Ya. Realitas yang mustahil adalah dia cuma ada di pikiran, tapi dia nggak ada di alam nyata. Contoh apa? Gunung emas, ada nggak gunung emas? Nggak ada. Sekarang segitiga bersisi 4 ada nggak? Ada nggak? Yang orang pikir kan? Itu cuma ada dalam pikiran. Alam konsep kamu segitiga bersisi 4 entah gimana caranya. Ada nggak dalam pikiran tuh? Sekarang sebagian lebih besar dari keseluruhan. Nah itu kira-kira mustahil tuh, Pak. Itu mustahil ya. Nah, yang kedua adalah mungkin adanya. Nah, semua yang mungkin dalam hukum logika ini kembali ke hukum yang keempat, hukum kausalitas yang hukum akal yang keempat. Apa hukum akal yang keempat? Hukum logika yang keempat? Untuk bisa mengada dia butuh spidol ini. Ya bayangin, kamu ketawa kan? Karena nggak benar kan? Logika kalian menurutnya sederhana banget logika. Nah, spidol ini, ketika kalian ambil spidol, ini adalah realitas yang mungkin. Kenapa dia mungkin? Hukum realitas mungkin adalah sesuatu yang pernah tidak ada, tapi kemudian dia ada. Itu mungkin. Ini misalnya dibuat pada tanggal 25 ini misalnya dibuat pada tanggal 25 Juni tahun ini 2023. Nah, berarti 2 bulan sebelumnya, berarti ya, 2 bulan sebelumnya, ya, 2 bulan sebelumnya itu ternyata belum ada, ngerti ya? Artinya, misalnya tanggal 25 dia dibuat, ya. Berarti tanggal 20 dia belum ada. Jadi untuk bisa menghadap tanggal 25, ya, dia butuh apa? Butuh yang siapa yang mengadakan? Ya, prosedur. Nah itu. Jadi gitu. Jadi dalam teori kausalitas dikatakan bahwa untuk bisa menghadap dalam penciptaan, ya, dia butuh kepada sesuatu yang ya, untuk bisa mengada sebagai sebuah spidol, dia harus diadakan oleh pembuat spidol. Jadi dalam hukum kausalitas dia sesuatu yang tidak empiris, tapi dia hukum akal. Hukum akal itu sesuatu yang tidak empiris, dia tidak butuh pembuktian, tapi dia cuma potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ketika kamu melihat ini sebagai sebuah realitas yang pernah tidak ada dan jadi ada. Nah, sebenarnya gini, coba perhatian ya. Ketika Anda melihat spidol ini, secara logis kalian
Ya, ntar lagi. Coba ya dari ketika Anda melihat ini, ketika Anda melihat spidol ini, nah, pada saat yang sama secara logis, kalian melihat pembuat spidolnya, kalian membuat penyebabnya, kalian melihat penyebabnya, kalian melihat pembuat. Iya. Jadi maksudnya gini, secara logis pada saat Anda melihat spidol ini, coba saya langsung melihat di sini ada pembuat spidol. Memahami. Saya memahami bahwa ada pembuat spidol. Karena dia pernah tidak ada dan dia menjadi ada. Dan sebagai sebuah realitas yang mungkin yang pernah tidak ada dan dia yang mengada, pasti ada yang membuatnya ada. Ketika saya melihat spidol, saya melihat membuat spidol. Ketika saya melihat aqua, saya melihat membuat aqua. Ketika saya melihat penghapus, saya memahami dan melihat langsung ada penghapusnya di sini. Pembuat penghapusnya. Ngerti ya? Di sini pada penghapus di sini terlihat pada hukum kausalitas terlihat dua realitas yang nyata secara logis, yaitu sesuatu yang dibuat dan pembuatnya. Bahwa ini realitas yang pernah tidak ada, dia ada, sehingga dia menjadi ada, maka ada pembuat seperti itu. Nah, jadi untuk bisa mengada dia butuh kepada sebab. Nah, cuma gini, realitas itu nggak semua bisa mungkin. Maksudnya gini, realitas yang mungkin, yang semuanya disebabkan oleh sesuatu dalam penciptaan, nggak mungkin semuanya realitas itu mungkin. Kenapa? Karena itu nantinya meniadakan adanya sebab yang paling utama, ya, yang paling pertama. Ya. Ngerti ya? Karena dalam logika gini, kalau semuanya mungkin diciptakan, terus siapa dong yang menjadi penyebab realitas yang mungkin? Ngerti ya? Nah, para filsuf, para ahli logika, termasuk Aristoteles menyebutnya sebagai causa prima. Ya. Causa prima. Jadi Tuhan ini cuma dalam logika disebut sebagai causa prima, atau dalam bahasa Inggris the ultimate truth, ya, kebenaran yang paling tinggi, atau the first mover, penggerak pertama. Jadi kira-kira gitu. Jadi Tuhan itu adalah penggerak pertama. Oke? Jadi penggerak pertama. Nah, jadi ketika sesuatu itu semuanya mustahil, ya, dia tidak ada. Ketika dia mungkin, dia pernah tidak ada dan dia menjadi ada. Dan karena tidak semua realitas itu mungkin, pasti ada yang menjadi penggerak pertama, pencipta pertama. Karena secara logika ya, harus ada causa prima. Nah, causa prima yang disebut sebagai Tuhan, yaitu wajib berwujud, ya, atau dalam bahasa Arab wajib berwujud, ya, atau the first mover, atau wujud yang mutlak, ya, atau yang menggerakkan alam semesta, yang menyusun alam semesta, yang menciptakan semua realitas yang ada, yang muncul, ya, kira-kira gitu. Jadi Tuhan dalam logika tidak lebih daripada penggerak pertama yang menciptakan semua realitas, ya. Jadi A sama dengan A, ya. A tidak sama dengan bukan A. A akan menjadi A, dan untuk bisa mewujud harus butuh causa prima, atau harus butuh sebab pertama untuk sebuah realitas yang mungkin. Nah, kita menyebutnya sebagai Tuhan. Terserah nanti agama kalian nanti menyebutnya sebagai apa? Apakah sebagai Allah misalnya, sebagai bla 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 bla. Tapi intinya Tuhan gak mungkin berbeda dari yang lain. Tuhan itu cuma satu, karena kalau dua berarti ada yang membatasi, dan dia pasti disebabkan oleh yang lain, dan dia bukan Tuhan. Lebih dingin aja. Sampai sini paham ya? Paham.
adalah hukum-hukum berpikir ini. Jadi yang kita pelajari satu semester nanti intinya cuma ini. Nah, kalau kalian punya hukum logika, kalian bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, bisa mengembangkan argumen-argumen kalian, karena tidak mungkin argumen-argumen ilmu pengetahuan bertentangan dengan hukum logika ya, apapun. Semua hukum logika, semua pengetahuan pasti berdasar pada hukum itu. Mau fisika, biologi, matematika, ilmu kimia, ilmu komunikasi, ya, ilmu sosial, semua berdasar pada hukum logika yang identitas, kontradiksi, keselarasan dan sebab akibat. Ya. Ini tidak ada agamanya. Ini adalah hukum akal yang dimiliki oleh manusia. Apalagi yang penting? Ada satu penting yang saya hampir lupa yang ingin saya sampaikan. Oke, saya pikir saya akan senang banget nanti kalau kalian buat review, ya, review terhadap topik kita hari ini. Tapi reviewnya adalah kalian menjelaskan, ya, menjelaskan kembali hukum akal ini, hukum identitas. Itu nggak usah minggu ini nggak usah pakai review tulisan, kalian bikin short video 3 menit ya, 3 menit menjelaskan tentang hukum akal ini. Ya. Kemudian kalian posting di YouTube kalian, nanti tag YouTube saya, nanti supaya saya bisa lihat. Kapan dikumpul? Minggu ini kalian bikin short video 3 menit menjelaskan tentang hukum akal, hukum atau pemikiran identitas dan kontradiksi, keselarasan dan kausalitas. Kalian jelaskan dalam bentuk video 2-3 menit, ya. 2-3 menit. Ya, 2-3 menit minimal. Ya, dan kalian tag saya di YouTube kalian, di channel saya nanti. Oke? Ya, hukum terutama hukum akal ini apa? Pokoknya kita bahas hari ini. Ya, kalian bikin kreativitas sendiri, ya. Kalian jelaskan apa itu kebenaran dan kaitannya dengan hukum akal. Ya. Oke. Jadi saya pikir jelas banget ya. Nah, kalian bikin short video 2-3 menit, nanti tag saya di YouTube kalian, di video kalian. Dan minggu depan yang akan presentasi kelompok berapa? 4. Ya, siapkan materinya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi tag ya. Nanti saya share di ini.